saya Rifda Zahrani dari Fakultas Usuluddin, Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Universitas PTIQ, Jakarta. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas sesuatu yang masih bersangkutan dengan keindahan berbahasa dalam Al-Quran. Apa itu? Yaitu Amsal Al-Quran. Itulah pembahasan yang akan kita ulas secara ringkas pada video kali ini. Secara mudah, Amsal merupakan sebuah perumpamaan satu dengan perumpamaan yang serupa. Maka tidak heran jika kita membaca Al-Quran dan mendapatkan beberapa ayat-ayat yang mengandung Amsal Al-Quran. Lalu, apa tujuan Allah menurunkan ayat-ayat Amsal dalam Al-Quran? Apakah ayat Al-Quran itu terlalu bertele-tele atau sukar untuk dipahami? Maka jawabannya, tidak. Berikut adalah dalil yang menunjukkan tujuan Allah menurunkan ayat-ayat Amsal bagi manusia. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Maka inti dari ayat tersebut adalah agar kita manusia yang diturunkan ayat-ayat yang mengandung Amsal, agar kita mampu berpikir, memahami, dan mengambil sebuah pelajaran dari ayat-ayat Allah yang agung. Amsal tidak hanya digunakan untuk sebuah perumpamaan. Bahkan, Amsal juga bisa digunakan untuk mengungkapkan kisah yang menakjubkan dalam Al-Quran itu sendiri. Contohnya ada pada ayat berikut ini. مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ. Oke, kita lanjut pada pembahasan jenis-jenis Amsal dalam Al-Quran. Yang pertama, ada Amsal Musarahah. Yang kedua, ada Amsal Kaminah. Dan yang ketiga, ada Amsal Mursalah. Yang pertama, ada Amsal Musarahah. Amsal ini biasanya ditandai dengan lafaz Amsal itu sendiri pada ayat-ayat tersebut. Berikut merupakan contoh ayat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 17 yang terdapat kalimat Amsal itu sendiri. مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ. Ayat ini mengumpamakan seorang munafik dengan seseorang yang menyalakan api. Ia kira dengan nyalanya api itu, ia akan mendapat terangnya cahaya. Akan tetapi, setelah itu api padam, dan membuat sekitarnya dan dirinya sendiri merasa gelap, sehingga mereka dan orang-orang sekitarnya akan kehilangan arah. Yang kedua, ada Amsal Kaminah, di mana Amsal Kaminah ini merupakan Amsal yang di dalamnya tidak tertulis dengan jelas lafaz Amsal itu sendiri. Akan tetapi, Amsal Kaminah ini merupakan sebuah perumpamaan yang senada dengan perumpamaan yang terdapat pada ayat. Contoh Amsal Kaminah itu sendiri adalah apa yang telah kita perbuat, itulah apa yang akan kita dapatkan balasannya. Ungkapan tadi diumpamakan pada Quran Surat An-Nisa ayat 123 yang artinya, barang siapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya dia akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu sendiri. Dan yang terakhir yang ketiga adalah Amsal Mursalah, di mana Amsal Mursalah ini merupakan kalimat bebas yang di dalamnya tidak pula terdapat kalimat Amsal dengan jelas, akan tetapi kalimat tersebut masih digunakan sebagai Amsal. Lalu, bagaimana hukum penggunaan pada Amsal Mursalah ini? Yang pertama, pada sebagian ahli ilmu mengatakan bahwa hal seperti ini, Amsal Mursalah ini merupakan Amsal yang keluar dari adab Al-Quran. Seperti contoh pada ayat terakhir Quran Surat Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Ternyata sebagian masyarakat menggunakan ayat ini ketika mereka saling meninggalkan satu sama lain, ketika mereka saling berselisih. Padahal Amsal seperti ini tidak pula dibenarkan penggunaan. Yang kedua, ada pendapat ulama yang mengatakan bahwa tidak apa-apa menggunakan Amsal Mursalah ini, dengan ketentuan untuk sesuatu yang serius dan bukan untuk bermain-main dengan ayat Al-Quran itu sendiri. Contohnya, ketika kita dihadapi dengan keadaan bahwa diri kita dipaksa oleh seseorang yang menganut ajaran sesat untuk masuk ke dalam ajaran tersebut, maka berlakulah ayat berikut ini.
لكم دينكم ولي دين. Pada pembahasan terakhir, kita akan membicarakan beberapa faedah yang terdapat pada Amsal itu sendiri. Faedah yang pertama adalah menampilkan sesuatu yang rasional dalam bentuk yang konkret sehingga mampu diterima oleh akal sehat. Faedah yang kedua adalah menampilkan hakikat sesuatu yang tidak tampak dengan sesuatu yang tampak. Faedah yang ketiga adalah menghimpun makna indah yang menarik dalam satu ungkapan yang padat dan jelas. Faedah yang keempat adalah mendorong seseorang yang diberi masal untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan isi masal tersebut dengan ketentuan jika masal tersebut merupakan sebuah kesenangan dalam jiwa. Faedah yang kelima, untuk menjauhi atau bahkan menghindari masal yang merupakan apabila masal tersebut adalah sesuatu yang dibenci oleh jiwa. Faedah yang keenam dari Amsal merupakan sesuatu untuk memuji seseorang yang diberi masal pada beberapa ayat Al-Quran. Faedah yang ketujuh adalah untuk menggambarkan sesuatu yang sering dipandang buruk oleh seseorang. Dan faedah yang terakhir adalah menjadikan Amsal sebagai sesuatu yang berbekas di dalam jiwa setiap manusia. Cukup sekian pembahasan yang saya sampaikan. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.